Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan yang tulus dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat keberadaan kami pagi hari ini untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur saat bangun tadi, kami Tuhan berikan kehidupan yang baru, nafas yang baru. Kami sangat bersyukur karena keadaan kami sehat. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami siap datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pakai setiap kami di dalam ibadah kami Tuhan. Karena setiap kami ingin belajar dan meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam dunia. Kami ingin peduli kepada orang-orang di sekitar kami, seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada siapapun tanpa melihat keberadaannya. Tuhan, ajarkan setiap kami melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusak Franky yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, agar setiap apa yang dipersiapkan dan disampaikannya nanti dapat kami mengerti dengan baik. Tapi setiap kami juga ingin memakai apa yang sudah kami dengar, melakukan apa yang sudah kami dengar, sehingga setiap orang mengenal Kristus, mengenal Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan, sahabat, keluarga yang masih di dalam perjalanan juga Tuhan, yang mempercepat menyertai langkah mereka, agar kami dapat bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara kami, sahabat kami, keluarga, rekan-rekan yang mungkin di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang membawa mereka untuk beribadah secara online juga di tempat di mana mereka berada. Tuhan, pulihkan kesehatan mereka melalui ibadah yang mereka ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Tuhan memberkati, memakai setiap puji-pujian kami untuk membawa kami di dalam mendengar akan firman Tuhan. Berkati semua orang-orang yang di sekitar tulip gedung ini, tulip guest house ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan benar-benar membawa dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oke saudara, saya percaya sukacita Tuhan melimpah di tempat ini pagi ini. Mari kita bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami semua kali katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang percaya Tuhan Yesus dalam tempat ini katakan amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke, semua dengan sekarang. Ya wanita. Haleluya, amin. Oke, semua yang pria. Yang pria. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, semua yang bersinar. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan Yesus. Mari saudara kita bernyanyi lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Puji Tuhan, Bapa baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, Bapa baik kudusnya. Sembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan
bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Tuntun kami Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Kau tahu yang terbaik buat setiap kami. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Perkara
yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sama-sama katakan, waktumu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan katakan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ajar kami selalu Tuhan untuk menjadi hamba-Mu Tuhan, supaya kami punya hati seorang penyembah, supaya kami punya hati yang lembut sama seperti Engkau Tuhan. Karena itulah yang terpenting dalam hidup setiap kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih indah saudara, mari sama-sama nyanyikan. Kita membawa apapun juga satu datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara bangkit
Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati sebagai hamba itu yang kami mau miliki di hadapan Tuhan, supaya lewat seluruh keberadaan diri kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih kesempatan kami boleh menaikkan puji sembah kami kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian pengagungan yang kami naikkan ke hadapan-Mu menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Saatnya ketika kami sama-sama mau mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu yang ingin Kau nyatakan kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat untuk menyatakan kehendak rencana-Mu bagi kami. Dan kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja. Kami terima firman-Mu demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih seluruh tim pemuji penyembah yang memimpin kita memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita sama-sama belajar tentang to the Lord, to the best, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di minggu yang ketiga ini kita punya tema tentang selflessness, tidak mementingkan diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini secara umum kebanyakan manusia itu memiliki sifat yang egois ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kristus memberikan teladan kepada kita satu prinsip yang luar biasa yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1-11, dan ini akan kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita coba melihat dari Filipi pasal 2 ayat 1-11. Dari yang tadinya kita punya sifat selfish, egois, bagaimana kita belajar untuk selfless, tidak lagi egois. Ya. Mari kita melihat bersama-sama, saya akan baca perbagian ya Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita lihat dulu ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa sifat kebanyakan orang itu adalah selfish atau egois. Apa itu selfish atau egois itu? Orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Ingin melakukan apapun, dia akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tidak lagi peduli dengan orang lain. Yang penting saya senang, yang penting saya puas, saya diuntungkan. Dan dia tidak pernah peduli dengan kepentingan orang lain. Semuanya fokusnya kepada me, and me. Semuanya tentang kita, tentang saya. Dan ini menjadi suatu sikap yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Orang segala sesuatunya menilai demi kepentingan dirinya sendiri. Termasuk di dalam mengasihi. Mengasihi seseorang, dikatakan seringkali kita mengasihi orang lain itu dengan menurut yang baik, menurut cara kita. Padahal love a person the way that they need to be loved. Kasihi seseorang sesuai dengan kebutuhan untuk dikasih, bukan menurut bagaimana saya ingin mengasihi dia. Karena ini bukan tentang kita. Kasih itu tidak egois, tetapi kasih itu belajar menyenangkan orang yang kita kasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah memahami hal ini, bukan? Kalau di keluarga, istri saya itu kalau beli ayam senangnya paha, Bapak Ibu Saudara. Saya senangnya dada. Saya selalu salah milih. Saya baru tahu belakangan. Saya kalau beli ayam selalu belinya, kalau beli ayam apapun belinya, mintanya paha semua. Saya pikir istri saya seleranya sama dengan saya. Ternyata setelah sekian lama menikah, saya baru tahu istri saya itu nggak suka dada katanya. Lebih senang paha. Karena kalau paha itu ada crispy-nya, ada renyah-renyahnya. Dan dia senangnya itu. Dan saya selama ini salah. Saya ingin menyenangkan dia, mengasihi dia, tapi dengan cara saya. Dan ini keliru Bapak Ibu Saudara. Mengasihi bukan menurut apa yang kita suka, tapi menurut apa yang dia suka. Apa yang orang yang saya kasih itu dia sukai harusnya kan. Mengasihi sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut keinginan kita. Pernah satu keluarga dengan 3 orang anak. Di keluarga itu si mama, ibunya itu sering masak
sayur ikan, dan kalau mau makan dia bagi-bagi untuk anaknya, untuk suaminya, dan sisanya tinggal kepalanya. Itu selalu dipakai untuk dia. Suaminya pikir, istri saya ini senang dengan kepala ikan. Jadi ketika ulang tahun dia sengaja beli kepala ikan, beberapa kepala ikan, dia ingin kasih makanan yang terbaik untuk istrinya. Ketika istrinya melihat makanan yang dibelikan oleh suaminya, dia kan belum tahu ya Bapak Ibu Saudara. Begitu dibuka isinya kepala ikan semua, dia nangis, dia meneteskan air mata. Terus suaminya bilang, kenapa kamu nangis? Bukankah itu makanan kesukaanmu? Kata suaminya, Papa gak ngerti hati saya, kata si istri. Papa tahu selama ini Mama makan kepala ikan karena Mama sayang sama Papa sama anak-anak. Mama ingin kasih yang terbaik untuk Papa sama anak-anak. Makanya Mama berkorban makan, ambilnya kepala ikannya. Mama gak suka kepala ikan sebenarnya. Mama lebih suka bagian yang dagingnya. Wah, si papahnya itu nyesel ya Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali ini kesalahan kita. Kita ingin menyenangkan orang yang kita kasih menurut cara kita. Padahal kalau kita mau menyenangkan dia, harusnya kita kenali kesenangannya dia apa, kesukaannya dia apa. Karena itu yang akan membuat kasih kita ini benar-benar kasih yang dia kenali, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ada nasihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Di sini dikatakan, di dalam Kristus itu harusnya kita sebagai orang percaya mengubah fokus hidup kita. Yang tadinya kita adalah orang-orang egois, orang-orang yang semuanya berfokus kepada diriku, dan diriku, kepada semua kepentinganku, kebutuhanku. Sekarang bukan lagi semuanya berfokus kepada dirinya, tetapi di dalam Kristus dikatakan harus ada saling. Tadi di ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Harus ada kepentingan bersama di atas kepentingan yang lain. Dan di dalam Kristus itu harusnya ada saling. Saling mengasihi, saling menasehati, saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah hendaknya ada seorang di antara kamu yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling melakukannya dan saling mendorong di dalam kasih, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang bisa ada prinsip saling ini. Di dalam komunitas orang percaya harus ada saling dorong. Yuk kita sama-sama maju bertumbuh. Yuk aktif melayani. Yuk kita mau sama-sama bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan selain prinsip saling, kita diajar untuk membangun kesatuan. Kesatuan hati, sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan. Dan itu semua bisa kita lakukan ketika kita mengikuti contoh atau teladan Kristus. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan melihat seperti apa contoh yang Yesus berikan. Dengan apa yang akan kita pelajari, ada satu hal, Yesus ingin mengajarkan prinsip yang berbeda dengan prinsip yang dunia ini pegang. Ya Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya kita lihat di ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ada nasihat, kita jangan lagi mencari kepentingan diri sendiri atau makan puji, cari puji-pujian buat diri kita. Tapi coba belajar untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganggap yang lain lebih utama dari diri kita, kita akan selalu berusaha menyenangkan hati orang. Walaupun di dalam komunitas orang percaya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi belajar untuk menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga belajar untuk menyenangkan hati sesama kita. Maka kalau kita utamakan Tuhan, orang yang memusuhi kita juga, kata Amsal, akan diperdamaikan dengan kita. Kalau kita belajar menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu dan belajar melakukan sesuatu yang
memuliakan Tuhan, menyenangkan hati orang-orang sekitar kita. Walaupun ada aja orang yang membenci kita, tapi yakinlah ketika kita utamakan Tuhan dan belajar melakukan yang terbaik, orang-orang yang membenci kita juga akan diperdamaikan dengan kita. Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu dan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang harus kita pahami, sesuatu fokus yang harus diubah. Bukan lagi mencari kepentingan diri sendiri atau semuanya berfokus kepada kita, tetapi perhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kami baru saja mengikuti acara Fellowship Hamba Tuhan, termasuk tim pemusik dari sini yang melayani di hari terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Selama mengikuti Fellowship Hamba-Hamba Tuhan Sinode Gereja Isa Al-Masih, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang kami sangat diberkati dengan apa yang dilakukan oleh para panitia. Kalau kami hamba-hamba Tuhan yang mengikuti acara itu, kami sendiri dari MD6 di Bandung ini, kami kenal orang-orang panitia itu kebanyakan adalah pengusaha bisnismen, orang-orang yang sukses di bidangnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama mereka menjadi panitia, mereka begitu memperhatikan kepentingan seluruh peserta. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Sejak hari pertama datang, kami disambut, kami dikasih makanan yang terbaik, makanan menu hotel semua. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kami lihat panitia itu makannya cuma sama nasi kuning, itu menyentuh sekali Bapak Ibu Saudara. Kita makan enak, panitia hanya makan nasi kuning dikotakin, dan itu sangat menyentuh. Dan hari kedua ketika ada acara gala dinner, itu Tuhan izinkan hujan cukup deras di kota Bandung Bapak Ibu Saudara. Setelah acara itu, berapa hari ini kan nggak pernah hujan ya Bapak Ibu Saudara. Saya sama istri selalu bilang di rumah, kayaknya memang Tuhan izinkan selama kita acara Fellowship Hamba Tuhan itu ada hujannya, untuk menunjukkan kepada kami hamba-hamba Tuhan ini bagaimana panitia itu punya hati yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan kita para hamba Tuhan. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, mereka bukan orang-orang egois. Ketika hujan turun, mereka bolak-balik bawain payung, dan mereka nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan, hujan-hujanan Bapak Ibu Saudara, sampai basah kuyup. Mereka demi untuk bisa melayani hamba-hamba Tuhan bolak-balik antar payung dari restoran ke bus, untuk bisa hamba-hamba Tuhan itu bisa sampai di tempat restoran itu tanpa kebasahan. Dan itu yang mereka lakukan. Dari situ saya terinspirasi. Oh iya, yang namanya tidak mementingkan diri sendiri, berusaha menyenangkan orang lain, kadang mengorbankan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh para panitia ini. Dan kami sangat diberkati dengan acara tersebut. Tetapi ada yang lebih hebat lagi Bapak Ibu Saudara. Teladan yang tidak mementingkan diri sendiri adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya di bagian kedua dikatakan menaruh pikiran Kristus di dalam hidup kita. Transformasi kehidupan adalah ketika kita tadinya orang-orang egois, selfish, menjadi orang-orang yang tidak egois, selfless. Menaruh pikiran Kristus artinya tidak mempertahankan hak, rela mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari di dalam Filipi 2 ini, yang menarik dari teladan Kristus itu ada di ayat 6 sampai ayat 8. Kita lihat sejenak ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu walaupun dia Allah, tetapi dia tidak menganggap keilahiannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Makanya dia rela datang ke dunia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Lahir di sebuah kandang dari seorang perawan, yaitu Maria, dan lahir menjadi bayi di muka bumi ini. Dikatakan selanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadinya kata mengosongkan dirinya ini, saya pikir dia
sudah tidak lagi menjadi Allah datang ke dunia melepaskan keilahiannya. Bukan berarti dia melepaskan keilahiannya, Bapak Ibu Saudara. Karena ini bahan skripsi saya ya Bapak Ibu Saudara. Kenosis, ekenosen. Dia membatasi kehendak bebas untuk menggunakan hak keilahiannya. Dibatasi oleh natur kemanusiaannya. Sehingga ketika dia ada di muka bumi, dia sama dengan kita. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa lelah, dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Hanya bedanya, Yesus tidak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukankah itu yang ditulis oleh penulis surat Ibrani? Karena kita memiliki imam besar agung yang turut merasakan semua kelemahan kita. Apa yang kita rasakan, hanya dia tidak berbuat dosa. Yesus membatasi kehendak bebas keilahiannya. Dan dia mengambil natur tambahan, natur manusia. Untuk dia menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Dia tahu apa yang kita rasakan. Tetapi keilahiannya tetap ada dalam dirinya. Makanya di dalam pelajaran Kristologi, Yesus itu manusia 100%, tapi Yesus juga Allah 100%. Kemanusiaan Yesus nampak ketika dia lapar, dia haus, dia lelah, dia marah, dia sedih. Itu sisi kemanusiaannya. Sisi keilahiannya ketika dia bikin mujizat. Air jadi anggur, orang lumpuh dibangkitkan, orang buta diselikan, orang mati dihidupkan kembali. Itu sisi keilahiannya. Ingat waktu Yesus ditanya oleh murid-murid, kapan kedatangan anak manusia yang kedua kalinya? Kapan kedatanganmu kali yang kedua? Yesus bilang, anak tidak ada seorang pun tahu, anak pun tidak, hanya Bapa di sorga yang tahu. Kenapa Yesus bilang anak pun tidak? Karena Yesus ada natur manusia yang membatasi keilahiannya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus dia rela melepaskan hak keilahiannya. Penggunaan hak keilahiannya, mengambil natur tambahan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seorang dosen saya pernah ngajar begini, Bapak Ibu Saudara. Teladan yang Yesus berikan, dia turun merendahkan diri serendah-rendahnya, sampai kemudian akhirnya nanti dia ditinggikan sampai setinggi-tingginya. Merendahkan diri Yesus ditunjukkan ketika dia tidak mempertahankan haknya. Haknya dia lepaskan, hak keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah, dia tidak pertahankan. Dia rela mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia. Istilahnya berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus yang lahir di kandang Bethlehem, dan kemudian besar melayani di tengah-tengah umatnya dan memperkenalkan kerajaan Allah. Bahkan pada akhirnya dia merendahkan diri, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, buat orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi, mana katanya dia anak Allah. Semua apa yang dia katakan itu bohong belaka. Gak ada yang benar. Mereka pikir mereka sudah menang. Iblis pikir iblis sudah menang. Memakai tangan tentara Romawi, memakai tangan ahli Taurat, orang Farisi yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi mereka salah. Mereka keliru. Justru dengan kematian Yesus, itu menjadi puncak kemenangan karya Allah. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Karena ketika dia mati di atas kayu salib, rencana penebusan itu digenapi lewat kematiannya, lewat pengorbanannya. Maka kemudian dikatakan di bagian selanjutnya di Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itu yang saya balik dari bawah ya. Ketika dia taat sampai mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu Yesus diangkat tinggi.
Sampai dikatakan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika Yesus rela melepaskan haknya, merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib, dia turun serendah-rendahnya. Kan di surat Galati dikatakan, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itu adalah kematian yang paling hina, yang paling terkutuk. Ketika Yesus menanggung kematian di atas kayu salib, dia menanggung kutuk hukuman akibat dosa manusia. Itu menjadi karya penebusan yang sempurna supaya kita tidak lagi harus dihukum. Kita dibebaskan dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Karena semua hukuman akibat dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Baik dosa masa lalu kita, dosa-dosa yang mungkin kita lakukan ketika kita berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kadang kita masih jatuh bangun, bukan? Tanpa sadar tiba-tiba kita berdusta, tiba-tiba kita bohong. Ketika ketemu customer, masa harganya mahal sih? Kalau diturunin saya nggak dapat untung. Padahal udah dapat untung, cuman untungnya dikit. Ya Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita melakukan kesalahan-kesalahannya yang tanpa kita sadari. Tetapi Yesus sudah menanggung semua hukuman akibat dosa kita. Bahkan dosa-dosa di masa mendatang dia sudah tanggung itu semua. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Kita tahu bahwa karya penebusannya sempurna. Dia akan memuliakan kita, membawa kita kepada kemuliaan lewat karya penebusannya. Ketika dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka inilah yang menjadi klimaksnya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saya kembali lagi ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus turun serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib, kematian yang hina, kematian yang terkutuk, maka ketika dia menyelesaikan tugas misi ilahi, Allah sangat meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengalami karya penebusan Kristus, kita tahu contoh teladan agung yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sudah melakukan ini. Yuk kita belajar, praktekkan prinsip ini. Tadi Paulus bilang di ayat 1, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus harusnya ada penghiburan kasih, ada nasihat, saling menasehati, ada penghiburan kasih. Ketika ada satu saudara sedang mengalami masalah, mengalami beban berat, yang lain bisa menghibur, menguatkan, memberikan nasihat, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus bilang, sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Mari kita bangun kesehatian, sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan. Tujuannya apa? Lewat hidup kita, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagian ini, saya mau tunjukkan ini. Kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kisah. Satu saat Bapak Ibu Saudara, ada seorang ayah yang adalah pelaut yang ulung. Dia bawa anaknya sama teman anaknya. Ayah ini sama anaknya adalah seorang Kristen yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sementara teman anaknya ini belum kenal Tuhan. Dia ajak anak dan teman anaknya ini pergi berlayar ke Samudra Pasifik. Ketika di perjalanan tiba-tiba ombak, gelombang besar mengapung. Sang ayah berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan kapalnya supaya tidak tertimbus oleh gelombang itu dan terbawa tenggelam, hanyut di tengah gelombang itu. Tapi segala kemampuannya tidak bisa mengatasi badai dan gelombang karena saking besarnya waktu itu. Lalu kemudian perahu itu mulai terbalik. Ayah ini sama
anaknya dan teman anaknya itu mulai hanyut terbawa arus. Kebetulan dia dapat satu papan besar untuk berpegangan sama dia menemukan tali. Dia mau menyelamatkan antara anaknya dan teman anaknya. Ketika mereka mulai terpencar, anaknya ke sisi sebelah sini, teman anaknya ke sisi sebelah sana. Ayahnya ini punya waktu sepersekian detik untuk melemparkan tali untuk menyelamatkan salah satu dari kedua anak itu. Dia berpikir sejenak, anak saya dan saya sudah kenal Tuhan. Kalaupun nanti satu saat Tuhan panggil, anak saya sudah sama-sama Tuhan. Sementara teman anaknya ini belum kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini diceritakan oleh seorang pendeta di dalam khotbahnya. Ketika sebuah ibadah, pendeta itu mulai menyampaikan firman. Dia mulai menyampaikan firman dengan cerita ini, kisah ini. Dikisahkan ada seorang pelaut yang ngajak anaknya dan kemudian ngalamin badai. Ketika pelaut ini harus memilih menyelamatkan anaknya atau teman anaknya. Ternyata pelaut ini dia lempar tali ke teman anaknya yang belum kenal Tuhan. Dan anaknya dibiarkan hanyut. Ketika dia berhasil menyelamatkan teman anaknya, dia mau tolong anaknya udah terbawa arus dan tidak diketemukan lagi sampai sekarang. Ketika jemaat dengar cerita ini, Bapak Ibu Saudara, di depan itu ada dua anak remaja, anak muda. Mereka mendengarkan dengan begitu terbuka. Wah, kayaknya bagus ya, keren ceritanya, keren kata mereka. Bagus. Tapi kayaknya nggak mungkin kejadian seperti itu. Masa papanya rela mengorbankan anaknya demi nyelamatin teman anaknya, kata anak muda, anak remaja dua itu di depan itu. Singkat cerita, ketika pendeta ini cerita, dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika si teman anaknya ini diselamatkan, ayahnya ini hanya menangis. Teman anaknya ini tanya, kenapa engkau menyelamatkan aku? Kata papa temannya ini, dia bilang, anakku sudah kenal Tuhan. Aku tahu ketika dia ketemu Tuhan, dia udah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi engkau belum kenal Tuhan. Engkau harus ketemu Tuhan. Yesus, seperti Allah mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya untuk keselamatan manusia. Saya juga mau melakukan hal itu. Waktu mendengar cerita ini, dua anak yang duduk depan itu masih bisik-bisik, nggak mungkin, itu cuman cerita, ya cuman dongeng lah kayaknya, nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Setelah hamba Tuhan itu duduk di sebelahnya dan mendekati dua anak ini, mereka menghampiri hamba Tuhan ini, Pak, cerita yang bagus, kisah yang sangat mengharukan, tapi kayaknya itu nggak mungkin ya Pak, itu hanya cerita Bapak kan, bukan kejadian nyata, kata kedua anak remaja ini. Pendeta ini, hamba Tuhan ini sambil tersenyum, ya kalau di dunia nyata rasanya nggak mungkin, tapi saya tahu ini kisah nyata. Kisah nyata dan saya mengalaminya. Saya ada di situ. Saya adalah teman anaknya yang dulu belum kenal Tuhan. Tapi ketika saya melihat papa itu orang tua teman saya menyelamatkan saya belajar kasih Tuhan yang rela untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan menyerahkan Yesus untuk mati di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang egois, tapi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Kristus, dia rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita juga mau menyatakan kasih kita lewat tindakan, lewat sikap hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terhadap anak kita, pasangan kita, di dalam pelayanan terhadap rekan-rekan sepelayanan. Janganlah jadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tapi belajar untuk memikirkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya ingin kita menyanyikan satu ref pujian, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Ini menjadi doa kita bersama. Ketika kita tahu apa yang Yesus lakukan, mari kita mau mengikut Dia, mengiring Dia.
kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Kita mendengar bersama-sama sekarang. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku sakit berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku.
ketika kami bukan menjadi orang-orang yang egois, tetapi menjadi orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain juga. Belajar menganggap yang lain lebih utama dari diri kami sendiri, dan mengutamakan kepentingan bersama. Tuhan, kami tahu melalui kami Engkau ingin namamu dikenal, kasih-Mu dikenal. Biarlah ajar kami mau mempraktekkan kasih ini seperti teladan yang rela melepaskan hak, mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kami mau lakukan itu, Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan sudah berikan contoh buat kami, supaya pada akhirnya kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, lewat sikap tindakan kami, di dalam relasi kami dengan saudara-saudara kami, dengan orang-orang di luar kami Tuhan, supaya mereka kenal kasih Tuhan melalui kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, atas berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ini sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah memberikan kami berkat-berkat yang berkecukupan untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pemberian yang kami berikan Tuhan pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku.
ingin memulai bisnis, tapi tidak punya pengalaman atau modal? Kami akan memberikan solusinya dalam sosialisasi UMKM. Kolaborasi GIA Lengkong Besar dan Bank Mandiri. Acara akan diadakan pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 12 sampai dengan selesai, bertempat di GIA Lengkong Besar. Acara akan disertai dengan demo masak dan makan siang. Jangan lupa, acara ini gratis. Ayo segera daftarkan diri Anda pada Gembala Rayon atau Gembala Pos Perintisan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanti dalam doa dan puasa, kita percaya Tuhan tidak akan diam saja. Dia Allah yang hidup. Dia akan mendengar, mengampuni dosa kita, dan pada akhirnya memulihkan hidup kita. Saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan? Mari bersama-sama merendahkan diri dan menerima pemulihan dari Tuhan dalam prayer encounter gabungan yang akan diadakan pada hari Jumat 20 September 2024 jam 7 malam. Dengan pembicara Bapak Pendeta Mulyadi Kaleb dengan tema From Useless dari Filemon 1 ayat 11. Dan acara ini akan dibuka dengan buka puasa bersama pada pukul 6 sore. Selain itu, bagi jemaat yang akan menghadiri acara ini, jemaat dapat memarkir kendaraannya di akses parkir di bagian belakang gereja. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir karena sakit atau berada di luar kota, jemaat dapat mengikuti prayer encounter secara online melalui live streaming YouTube GIA Lengkong Besar dengan link sebagai berikut. Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi berkat dalam bentuk makanan, bisa menghubungi Ibu Desi Giso. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, jemaat bisa menghubungi Bapak Pendeta Emeritus Paulus Cahyadi Mulia. Kami tunggu kehadiran saudara di prayer encounter gabungan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Ya, bersyukur kalau setiap kita mau untuk melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengar. Kita bersyukur tadi firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Franky. Terima kasih Pak. Kami segenap penata layanan mengucapkan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita diingatkan untuk hidup meneladani hidup seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengubah cara hidup kita. Kita perlu untuk mengubah fokus kita, yang kita dimana setiap kita adalah manusia berdosa. Pasti fokus kita kepada diri sendiri, tetapi kita diajak oleh firman Tuhan, diperintahkan untuk fokus kita diubah dari selfish menjadi selfless dan mengikuti teladan Tuhan Yesus dan mau merendahkan diri, merendahkan hati, mengosongkan diri. Terima kasih sekali lagi buat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, pengumuman yang berikutnya adalah itu tadi semua kegiatan kita di 1 minggu ke depan dan 1 minggu yang sering dan selalu kita lewati. Tetapi pada hari Senin ini nanti untuk angklung libur sejenak. Libur sejenak. Lalu untuk doa Jumat kita digabung bersama dengan GIA Lengkong Besar Bapak Ibu. Oleh karena itu, terlebih Bapak Ibu yang melayani di dalam hari Minggu nanti tanggal 22 September dalam perjamuan kudus, boleh bergabung bersama-sama. Kalau tidak sempat atau ada aktivitas lain, boleh mengikuti secara online juga. Terima kasih untuk kegiatan seperti gift berjalan seperti waktu yang sudah disediakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan ibadah kita akan ditutup dengan doa berkat nanti oleh Bapak Yusak Franky dan doa syafaat.
kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami selesai ibadah di tempat ini, tapi biarlah kami dapat terus meneruskan ibadah kami di kehidupan kami untuk meneladani apa yang kami dengar pada saat ini dari Engkau sendiri, di mana Engkau mau merendahkan hati, taat sampai mati untuk kami semua. Biarlah teladan ini terus memberi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Pendeta Yusak yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan berkati pelayanannya, Tuhan akan berkati keluarganya, Tuhan akan tambahkan supaya melalui beliau Tuhan akan terus ditinggikan, dimuliakan. Kami pada saat ini juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan yang telah melayani ibadah ini. Biarlah mereka semua melayani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan semua pelayanan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menghidupi akan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga tempat yang kami tempati ini. Biarlah Tuhan akan selalu berkati tempat ini untuk menambahkan orang, untuk membuat banyak orang yang mengenal Tuhan, sehingga tempat ini menjadi tempat yang layak untuk memuliakan Tuhan. Berkati Pak Paulus dan juga buku yang sedang berlibur pada saat ini. Tuhan akan berkati mereka di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa bagi setiap tetangga-tetangga kami. Kami percaya biarlah Tuhan akan kirimkan kami semua untuk supaya mereka mendengar akan firman-Mu. Tuhan akan tolong supaya mereka bisa tertarik melalui ibadah kami, melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami bisa berikan kepada mereka, supaya mereka dapat mendengar lebih banyak lagi tentang firman-Mu. Kami serahkan juga akan setiap pemerintah kami yang mau mengakhiri kepetugasannya dan yang akan memulai dengan kepengurusan baru. Biarlah Tuhan yang akan tolong supaya pemerintah baru itu dapat mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Tuhan akan bantu supaya Indonesia ada dalam zaman Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang terimalah segala berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya di atas awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamanya segala tahta kemuliaan Kau yang layak kami adukan. Muliakan Namamu.
Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kita ditutup sama doa penutup dari Pak Lucy. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari